360 Community? Kalau kata ketut intonasi berarti selamat malam 360 Community. Hal harus diperhatikan secara pembicara adalah pertama, sleting, jangan sampai turun. Gue turun tadi sedikit karena orang suka melihat aneh, ternyata bukan karena wajahnya, bukan karena pakaiannya, tapi karena ada yang turun dan ada yang keluar di situ tuh kan. Ya agak turun ya, jadi harus dibenerin dulu. Kemudian yang kedua adalah harus bisa menyamakan energi dengan audiensnya ya. Saya mau tahu dulu kalau begitu, ini udah pada ngantuk sebenarnya ditahan-tahan tapi berusaha untuk bisa terus komit di sini, atau dari tadi terpesona dengan Ketut, dengan Agung, dengan teman-teman semua di sini. Yang jawaban pertama tunjuk tangan. Lu aja pertanyaan pertama pasti lupa gue nanya apa. Pertanyaan kedua? Tetap juga lupa kan? Iya, terima kasih Ketut hipnotisnya, ternyata sampai seminggu pun tetap tercapai ya. Gue ini harus mengucapkan mohon maaf gini, karena setiap hari Kamis gue memang tidak bisa datang jam 7:30 karena gue ada syuting di Trans TV dan itu harusnya selesainya setiap jam 8. Jadi target gue itu 8:30 sudah sampai sini. Tapi kalau nanti lu berkecimpung di dunia televisi, kalau taping itu kadang-kadang ada aja yang kurang, ada yang miss, jadi waktunya harus nambah. Beda kalau lu bawain acara live. Kalau acara live, lu nanti mau ada yang lewat di belakang lu kek, mau ada yang ganggu-ganggu lu di samping kek, itu tetap harus jalan ya. Itu acara live. Dan gue gak pernah tahu juga nanti kalau misalnya lu jadi pembicara, biasanya jadinya live gitu kan, apapun yang terjadi lo harus tetap jalan ya. Jadi itu perbedaannya. Nah tadi gue harus lebih lama karena ada sponsor baru yang masuk, makanya jadinya lebih terlalu malam datangnya tadi. But anyway, terima kasih semua yang hadir. Ada orang Bekasi di sini yang hadir dan itu pasti perjuangan, karena orang Bekasi saat ini sedang ramai dibicarakan pemirsa ya, karena katanya untuk ke Bekasi itu perlu 2 hari ya, walaupun jaraknya sebenarnya hanya 3 km begitu ya. Bekasi, Cibubur dan sekitarnya termasuk rumah saya. Jadi kalau orang Cibubur tersinggung, jangan gampang tersinggung. Kita harus akui memang Bekasi itu luar binasi ya. Pokoknya ya, saya juga bingung kenapa mau tinggal di situ ya. Nah, harus komit sama apa yang dibicarakan sama Agung dan teman-teman, bahwa kemarin kalau teman-teman lihat beberapa hari dalam tweet 360 Community, gue berbicara tentang basicnya kenapa kita harus ada di sini. Gue bicara tentang fondasinya, kenapa teman-teman semua perlu untuk bisa sharing, untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa berbicara di depan publik. Ada 2 skills yang dikenal, yaitu hard skill dan juga soft skill. Nah, penelitian menunjukkan bahwa ternyata keduanya sama-sama perlu, keduanya sama-sama penting, tetapi kadang-kadang kita salah untuk fokus ya. Teman-teman boleh belajar di kampusnya, teman-teman boleh belajar tentang teknikal di kantornya, ataupun mata-mata pelajaran tertentu di sekolahnya, itu bicara tentang hard skill, sesuatu keterampilan ataupun pengetahuan dari teman-teman yang memang berkaitan dengan apa yang akan teman-teman kerjakan. Saya ambil contoh, kalau seorang accounting, maka dia harus bisa untuk membuat lajurnya dengan sempurna antara debit dan juga kredit. Itu hard skill yang harus dia punya. Seorang arsitek, maka hard skillnya dia harus bisa buat gambar, dia harus bisa buat hitungan, dia harus bisa buat proyeksi sesuatu yang akan dia buat nantinya untuk kliennya. Kalau seorang waiters, kalau seorang pelayan di sebuah kafe sekelas Beranda, maka dia harus tahu bagaimana cara dia melayani kita semua, termasuk kalau yang buatin minum, berarti dia harus tahu cara nyampurinnya. Kalau dia mau bikin koktail, kalau ada 11 minuman, maka dia harus tahu minuman A itu berapa persen, minuman B berapa persen, dan selanjutnya. Kalau kasir harus tahu mengoperasikan yang namanya alat yang ada di depan mejanya. Nah, teman-teman semua di sini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Saya sangat bisa prediksikan di sini semua. Yang garuk-garuk leher, latar belakangnya apa, Mas? Mahasiswa jurusan apa? Jurusan broadcast di mana? BSI. Apa yang akan menjadi tujuan lo setelah kuliah? Lo bisa mengoperasionalkan kamera, atau lo ngerti dunia broadcasting, atau apa kira-kira? Pengennya ke radio ngapain? Jadi produser. Seorang produser nanti punya job desk, bagaimana dia bisa membuat rundown sebuah acara dan lain sebagainya. Itu hard skill yang harus lo punya. Ini orang kaya, latar belakangnya apa? Karena topinya rich. Mahasiswa. Jurusan? Sastra Inggris. Kira-kira nanti goalnya apa habis lo kuliah di situ? Ke usaha IS.
ke usaha ayah yang adalah kursus bahasa Inggris, bukan? Jadi apa? Usahanya beda sama Inggris-Inggrisan? Beda. Kenapa lo ngambil sastra Inggris? Jadi nilai tambah. Jadi nilai tambah. Nilai dasarnya apa? Nggak ada. Jadi lo nggak punya nilai dasar tapi mau punya nilai tambah. Bingung? Ya sudah kalau begitu. Bertobat, tanya sama Tuhan, kira-kira ini benar nggak? Kalau nggak keluar dari kampus itu sekarang. Ya, serem banget gue ya. Yang kantoran ada nggak? Oh ada di sini. Kak apa kak? Ya udah deh. Ses apa? Saya di sales, bidang sales. Di bidang sales. Waduh, apalagi sales. Di sales apa? Saya sales operasional. Maksudnya? Yang dijual apa? Oh, otomotif mobil. Otomotif mobil. Artinya nanti sebelum kita masuk ke soft skillnya, paling tidak produk knowledge harus tahu tentang apa yang akan dijual. Produk knowledge harus tahu kalau misalnya akan dijual itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, itu adalah hard skillnya. Kalau nanti montirnya, dia memang harus tahu bagaimana memperbaiki dan lain sebagainya. Di belakangnya Bisnis analis. business analyst, bahasa gampangnya apa ya? Konsultan internal. Jadi kerjaannya cuma konsultanin tapi dapat duit. Bisikin bos. Bisikin bos. Anda punya hard skill apa sehingga orang yang dibisikin bisa percaya sama Anda? Sajikan data Excel, kemudian data penjualan, data marketing lah, atau data keuangan. Oke, berarti ini adalah analis data. Dari data itu dia olah jadi informasi. Dari informasi diolah jadi knowledge. Dari knowledge dia ubah jadi bisikan. Itu patternnya kalau kita bicara data. Data kan tadinya mentah. Nah tapi ternyata penelitian dari yang sudah saya tweet juga di Amerika Serikat, di Inggris dan lain sebagainya, kesuksesan seseorang apapun profesinya di antara semua orang itu tidak akan bisa sukses secara maksimal kalau Anda hanya menguasai kemampuan hard skillnya itu doang. Makanya tadi juga dibahas sama Agung, ada yang namanya soft skill. Mahasiswa walaupun dia sastra Inggris, dia tahu betul bagaimana cara, dia tahu betul mana yang grammarnya betul salah, dia tahu betul pengucapan yang harusnya benar salah yang mana, dia tahu betul kata ini nih bisa ada sekarang gara-garanya dari sini. Itu hard skillnya. Data analis juga tahu bagaimana mengolah data. Kok bisa sih data ini melihat ke sini jadinya hasilnya seperti ini. Seorang tenaga penjual juga seperti itu dan lain sebagainya. Anda sekarang motivator atau apa, Yusuf Arimatea Nainggolan? Betul nama Anda itu ya? Betul ya? Kita belum pernah bertemu ya? Iya. Saya mentalis kan? Lagi nunggu wisuda, Bang. Lagi nunggu wisuda ya? Ini mau jadi motivator dia. Yang dipakai topi saya tahu, Anda tiap pagi ke Menara Kebon Sirih. Ya, di Aksa Mandiri, betul ya? Walaupun punya keinginan jadi Mario Teguh. Jadi ada. Jangan usah. Anda udah makan belum? Anda udah makan belum? Untuk ceritanya lebih singkat, kalau kita semua menguasai ilmu kita untuk menjalankan pekerjaan maupun juga aktivitas kita, tapi kita tanpa soft skill, ternyata tidak maksimal. Apa sih soft skill? Soft skill ternyata kalau dianalogikan adalah yang mampu untuk memaksimalkan atau menggerakkan apa yang Anda punya untuk mencapai ketujuannya, yang melekat di tubuh kita untuk bisa memperlengkapi si hard skillnya itu. Nah biasanya soft skill itu nggak jauh-jauh dari yang namanya leadership, kepemimpinan, kemudian juga managing skills, bagaimana kita memanage, bagaimana kita mengelola, bagaimana kita bisa mengatur waktukah, kerjaan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah communication skills, bagaimana kita bisa mengartikulasikan, bagaimana kita bisa menyampaikan ilmu yang kita punya. Nah rata-rata orang yang bermain dengan data, rata-rata orang yang bermain dengan angka itu sangat jago di dalam pikirannya, karena dia biasanya tidak menggunakan mulut untuk mengerjakannya. Tetapi saat dia presentasi tentang hal itu, biasanya dia akan tidak terlalu jelas dan menarik di mata pendengarnya. Tenaga penjual terbalik. Tenaga penjual